question what makes teens obsessed with social media. Dimana kalau kita bicara tentang media sosial, apalagi ini pembahasannya kepada remaja ya, ini mayoritas ya, pengguna besar itu sebetulnya banyak yang di kalangan remaja. Dan isi dari capture-nya si Dana Boyd ini itu membahas tentang apakah para remaja sudah dapat dibilang kecanduan dalam menggunakan sosial media atau masih mengarah pada kecanduan. Yang pertama, di capture ini Dana Boyd itu membahas tentang kehidupan remaja yang terlebih dahulu, di mana para remaja itu masih mencari kegiatan ya, atau mencari hal-hal yang disenangi seperti hobinya atau hal-hal baru pun yang mereka senangi itu pasti akan mereka lakukan gitu ya. Salah satunya contohnya ya main sosmed atau menjadi pengguna media sosial, di mana semua media sosial yang telah menyediakan platform di media sosial ini udah banyak isinya yang menyangkut kepada kegiatan-kegiatan para remaja saat ini. Contohnya kayak ngetik ya, sekarang harus kalau dulu itu pas pakai ngetik atau menulis manual, sekarang sudah lewat digital ya, blogger, terus ada vlog juga, vlogger, terus kayak mengembangkan itu ya, bakarnya juga kayak bisa bernyanyi atau melukis dan lain-lainnya itu sudah menggunakan media gitu, dimana platform itu setelah disediakan oleh yang namanya media sosial ini kayak gitu. Lantas Dana Boyd ini membahas kecenderungan bahwa image pengguna media sosial saat ini atau remaja sebagai sifat kecanduan. Apakah betul itu adalah sifat kecanduan? Tapi ini salah satu hal yang mengarah pada kecanduan atau memang masih mengarah atau memang sudah menjadi kecanduan para remaja sebagai pengguna media sosial. Nah, perlu diketahui lagi bahwa fungsi dari media itu sendiri itu tahu sebagai edukasi, mencari informasi, entertain dan lain-lain, itu memang sudah menjadi kebutuhannya makhluk sosial ya, terutama remaja yang tingkat emosionalnya itu masih labil ya, suka masih naik turun, dan mereka masih mencari-cari hal apa yang akan mereka tekuni selagi mereka masih bisa selagi mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa mengeksplor apa yang ada di live saat sekarang ini. Nah, dengan demikian sebetulnya ada kekhawatiran yang besar terhadap para remaja ini dalam menggunakan media sosial. Salah satunya tentunya orang tuanya sendiri. Kalau dibilang khawatir ya pasti, karena orang tua banyaknya mendapatkan info atau news tentang buruknya media sosial dan juga bahayanya. Dan does it? Ya, of course itu betul. Tapi kalau dilihat dari kita sendiri sebagai pengguna, bahwa kita memang sudah mengetahui latar belakangnya adanya media sosial tersebut, didirikannya platform tersebut, sampai kegunaan dan juga mungkin batasan serta dampaknya bagi kita sebagai pengguna itu apa. Namun di sini yang perlu kita lakukan dan cara kita menyikapinya, kita bisa mengedukasinya kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Contohnya kepada orang tua kita yang mungkin memiliki kekhawatiran besar atas kita, sebagaimana remaja ini dipandang udah kayak ya kecanduan media sosial gitu. Untuk setiap bangun tidur misalnya, atau mau tidur, mau makan dan lain sebagainya, dalam melakukan kegiatan apapun kita pasti langsung memegang gadget ya, atau ya perangkat yang pendukung ya yang bisa mengakses media sosial itu sendiri. Intinya nggak terlepas dari yang namanya ngecek media sosial. Nah, kekhawatiran itu
sebetulnya yang bisa kita hadapi dan kita bisa bijak dalam menyikapinya dengan mengedukasi orang tua kita. Contohnya kita bisa memberitahu aplikasi apa saja yang kita gunakan. Terus aplikasi ini relate nggak nih sama kita nih? Terus fungsional nggak atau emang kita cuma mau ikut-ikutan tren aja? Sebetulnya balik lagi nih, ada tipe-tipe orang yang menggunakan media sosial itu sesuai kebutuhannya. Ada yang untuk education, ada yang untuk search information, terus ada yang untuk ikutin trending, terus hiburan dan lain-lain. Itu kita mempunyai alasan tersendiri untuk para remaja khususnya dalam menggunakan media sosial. Dan kalau kita memang sudah benar-benar mengetahui latar belakang adanya media sosial itu dan dididikannya platform tersebut, justru kita harus lebih aware dan kita lebih bijak dalam menggunakan media tersebut. Karena apa? Kalau Dina Boyd ini dalam karyanya itu dia menjelaskan bahwa yang terpopuler waktu dia menulis It's Complicated ini itu ada platform Facebook, Twitter, sama MySpace yang populer tuh. Dimana kekhawatiran orang tua itu dia menganggap bahwa anak-anak kita, terutama anak remaja ini tidak bisa kolaboratif gitu dalam menggunakan media sosial di kehidupan realnya sama di dunia maya seperti itu. Dan juga orang tua cuma melihat katanya hanya keterampilan sosialnya aja yang diasah. Justru memang media sosial ini sebagai tempat interaksi sosial ya, di mana penggunanya ini bisa berhubungan dengan teman-temannya itu lewat teknologi digital ini gitu. Salah satunya media sosial atau platform-platform yang saat ini sudah digunakan. Contohnya kayak Twitter, Facebook itu kita bisa berkomunikasi jarak jauh ya. Itu yang dimaksud dengan keterampilan sosial, di mana teman-teman kita nggak perlu lagi tatap muka, tapi kekhawatiran terbesar orang tua lah yang mungkin bisa menjadi hambatan dan juga noise bagi kita dalam bisa memanfaatkan media saat ini. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu alasan orang tua bisa menyebut atau bilang anaknya atau khususnya di para remaja ini mereka kecanduan ya, terobsesi banget sih sama sosial media gitu kan, sampai makan ngecek Instagram misalnya, terus lagi mau tidur harus WhatsAppan atau video call dulu, atau setiap menit setiap detik kita nge-tweet ya, terus setiap ada kegiatan atau apa-apa kita selalu bikin snapgram dan lain-lain. Nah itu sebetulnya yang menjadi kekhawatiran orang tua gitu. Tidak terlepasnya kita seorang remaja pada media sosial, yang dimana sebetulnya kita sendiri yang sudah tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan bijak itu mempunyai batasan dari segi waktu, cara penggunaan, apa yang perlu kita isi di dalam media sosial yang kita gunakan, apa yang perlu kita sharing, apa yang perlu kita dapatkan, dan apa yang bisa kita hasilkan dari situ. Kita coba berikan hal itu semua kepada orang yang menjadikan hal itu semua jadi khawatir gitu ya. Karena apa? Karena satu kekhawatiran itu sendiri sebenarnya bisa diatasi dan dipendam ya, menjadi lama-lama menjadi hilang. Dengan kolaborasi itu tadi kita sebagai user atau orang lingkungan terdekat kita, bisa juga sama orang tua kita nih, kita harus kolaborasi. Dengan cara apa? Yang tadi, kalau kita sudah tahu backgroundnya dan bagaimana cara penggunaan media itu dengan baik, kita harus bisa mengedukasi orang-orang yang mengkhawatirkan kita akan kita menjadi pengguna media sosial ini. Nah, yang terakhir, pointers yang terakhir itu dijadikan the last question atau pertanyaan ringkas oleh Dina Boyd. Kecanduan internet atau media sosial, cara atau hal apa yang dapat kita lakukan dan dapat kita ambil dalam menggunakan sosial media ini. Nah, terlebih kepada kita sebagai pengguna sendiri harus bisa memperhatikan aspek-aspek positif yang ada di dalam media sosial. Kerennya Dina Boyd ini sudah mengeksplorasi ya yang namanya para remaja user media sosial ini, dari mulai alasannya, terus mengapa dia menggunakan sosial media, apa saja yang digunakan gitu kan, terus kapan menggunakan media sosialnya, seperti itu. Jadi cara kita menyikapinya sebetulnya kita harus bisa memberikan pandangan yang positif terhadap
hal-hal yang ada di dunia sesungguhnya ya, terutama di real life, bukan lagi kepada medianya itu sendiri. Kita harus bisa memberikan pandangan atau perspektif yang positif terhadap dunia nyatanya gitu, karena hal itu sendiri akan bisa memberikan dampak yang positif juga terhadap kita sebagai pengguna, terlebih menghilangkan label yang namanya anak remaja itu kecanduan atau terobsesi banget sama yang namanya media sosial seperti itu. Jadi kita bisa menunjukkan hal-hal yang positif nih teman-teman. Kita berikan edukasi dan juga pengetahuan atau wawasan yang baru kepada siapapun atau kepada kerabat dekat, orang tua atau di lingkungan sekitar kita tentang apa itu media sosial, terlebih kepada dampak dan juga bahayanya daripada sosial media itu sendiri. Hal itu juga yang bisa membuat pandangan mereka yang khawatir akan kita sebagai pengguna ini tidak dicap sebagai orang yang kecanduan media sosial gitu. Justru kalau saya sendiri menggunakan media sosial itu memang 24/7 ya, kayaknya nggak lepas dari gadget itu, karena satu, sekarang lagi pandemi ini, kelas daring kan berlaku, jadi mau nggak mau kita dari pagi sampai sore itu kita open gadget untuk buka media atau platform pendukung kita belajar untuk kelas daring gitu ya. Dimana yang tadi saya bilang juga ada yang namanya literasi digital, dimana kita bisa dipermudah dan juga membantu kita dalam menggali informasi, mencari dan juga menyebarkan informasi, atau mengemas juga mencari dan mengolah data-data yang kita butuhkan ya teman-teman, entah itu untuk kebutuhan pribadi atau tujuan bersama. Sebetulnya itu sudah bisa kita pelajari yang namanya literasi digital ya. Kalau dibilang di Dinaboid ini kan ada sedikit tadi menyinggung ya, namanya orang yang kecanduan media sosial ini nilai tingkat prestasi dalam literasinya itu hampir nggak ada gitu. Kayak dari mulai anak kecil aja itu udah mulai pegang gadget terus ya menjadi user media sosial itu sendiri gitu. Ini sebetulnya masuk ke dalam pembahasan yang namanya identitas dan juga privacy gitu. Terus aneh nggak sih media sosial itu digunakan oleh anak-anak di bawah umur kayak gitu kan. Jadi cara kita menyikapinya itu dia tadi, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita perlu ketahui dulu apa dan maksud tujuan kita menggunakan media tersebut, tujuan diadakan media tersebut itu untuk apa, dan juga tentunya kita harus bisa menyebarkan hal-hal yang positif kepada orang-orang terdekat, terutama orang-orang yang memiliki kekhawatiran lebih terhadap kita sebagai pengguna media sosial, khususnya kalangan remaja, sehingga kita dapat dinilai masih memiliki batasan-batasan yang wajar dalam menggunakan media sosial. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kayak untuk lebih kita tanya kepada di real life juga, saya mau tanya jawab juga sama rekan saya, di mana dia juga sebagai user media sosial. Kita mau tanya nih, iya nggak sih dia disebut sebagai orang yang kecanduan atau memang baru mengarah kepada yang namanya kecanduan gitu. Terus sampai bilang anak remaja ini terobsesi nih sama yang namanya media sosial. Nah, ini akan lebih seru lagi bahasannya, sama bisa lebih akurat dan juga terpercaya ya kalau kita ada narasumbernya gitu ya. Oke teman-teman, ini dia sesi tanya jawabnya. Nah, untuk membuktikan dan juga kita mengetahui lebih lanjut dari karyanya Dinaboid itu, apa yang membuat para remaja itu terobsesi oleh media sosial. Nah, untuk saat ini saya sudah bersama rekan saya, Kokoy. Nah, kita akan tektok tanya jawab aja seputar live-nya nih, bagaimana nih user dari media sosial di dunia sosial yang sesungguhnya. Apakah memang benar udah mengarah ke kecanduan atau memang itu jatuhnya ke kecanduan? Oke, kok gini Koy. Jadi kalau dari karyanya Dinaboid ini, dia bilang kalau anak muda ini
pengguna media sosial yang tidak memikirkan bahayanya seperti apa, dan juga paling banyak gitu menjadi pengguna media sosialnya. Menurut lu sendiri nih, kita sebagai remaja sudah mengarah ke kecanduan atau emang ke kecanduan? Kalau menurut gue sih, gue kan sebagai remaja yang gunain media sosial, ini juga ada beberapa teman-teman yang emang gunain media sosial itu untuk keperluan yang penting, dan ada beberapa teman-teman yang emang kecanduan. Ada sih menurut gue ya, ada kecanduan untuk media sosial, dan mungkin kayak contoh game kan gitu. Itu menurut gue menggunakan media sosial yang emang benar sih untuk menghibur diri, tapi enggak semestinya sesering gitu. Itu mungkin menurut gue itu bisa dibilang kecanduan sih kayak gitu. Oke, berarti salah satunya alasan remaja ini menggunakan media sosial dari kebutuhan berinteraksi sosial, terus untuk hiburan ya. Emang kalau yang kecanduan itu berarti tadi salah satunya misalnya dari game kan bisa ya? Itu kan udah gangguan psikologis tuh. Nah kalau lu sendiri main apa aja nih? Kalau gue nggak main sosial. Kalau di media sosial paling gue main Instagram ya kan, untuk nyari informasi. WhatsApp jelas dong, itu kan untuk komunikasi kan antara teman-teman yang lain gitu. Facebook paling sama Twitter sih, itu aja sih. Kalau untuk game-game kayak gitu, kalau gue nggak main sih. Berarti lu lebih dari semua media itu yang menurut lu membuat lu tertarik itu apa? Kalau gue sih ini, lebih tertarik dengan Instagram sama WhatsApp gitu. Kalau Facebook mungkin udah mungkin Facebook masih ini ya, masih bisa bersaing, tapi kalau dulu kan Facebook dulu semenjak ada Instagram gue lebih tertarik dengan ke Instagram daripada Facebook. Paling cuma buat akun-akun jual beli aja sih. Siapanya tuh yang membuat lu terobsesi tuh misalnya Instagram? Kalau Instagram kan kayak apa ya, orang-orangnya kan yang penggunanya juga menurut gue cocok nih sama gue kan, siapa informasi per lomba-lomba apa dimasukin posting Instagram, kayak setiap organisasi ada di Instagram kayak gitu. Oke, berarti itu masuknya ke bisa menambah tingkat prestasi dalam literasi digital nih. Yes. Kayak lu mencari informasi lewat media tersebut. Dan ini gitu ya, mengikuti lomba puisi kan bisa di Instagram tuh kan gitu. Oke. Terus satu lagi nih, kita kan sebagai remaja tentu masih diawasi sama orang tua nih menggunakan media sosial. Menurut lu batasan seperti apa yang perlu kita beritahu ke orang tua supaya orang tua itu nggak khawatir nih kalau kita main media sosial tuh nggak bakal ke bawah seperti orang tua khawatir kan? Orang tua banyak yang khawatir kalau dia anaknya banyak main sosial media, misalnya nanti anak saya prestasinya jadi turun atau nanti psikisnya keganggu dan segala macam. Nah, ini cara gua nyampein sesuatu yang baik ya. Kalau gue sih selalu ini sih selalu ngasih tahu orang tua gue kalau gue gunain sosial media itu untuk cari informasi gitu, bukan untuk sekedar cuma main game dan untuk membuka-buka situs-situs yang nggak benar kayak gitu kan. Tapi kebanyakan orang tua, apalagi anak-anak sekarang kan kagak bisa kontrol gitu kan, kagak bisa kontrol anak-anaknya tuh untuk bermain gadget kan, media sosial, dan itu dia main game ya. Mungkin pikiran orang tua tuh kayak anak gue lebih baik main game di rumah gitu daripada dia keluar rumah gitu. Gue khawatir nih gitu. Berarti kita perlu kerjasama nih, orang tua, kita sebagai pengguna sama lingkungan terdekat kita kan. Ya tapi iya gitu. Sebenarnya menurut gue boleh aja ya, anak boleh main media sosial tapi nggak sesering gitu kan. Iya, dibataskan penggunaan kapan waktunya untuk apa kayak gitu. Kan. Oke, jadi jelas ya teman-teman, ini fungsional banget nih sebagai kita remaja itu menggunakan sosial media ada alasannya tersendiri. Yang pertama untuk edukasi, hiburan, untuk pokoknya fungsinya itu mencari informasi, dan itu fungsional ya sebenarnya. Kalau kembali lagi kepada orang yang memang sudah benar-benar kecanduan sosial media itu seperti tadi, contohnya dari lewat media sosial nih, disaranin misalnya games ini atau main media sosial ini, itu sampai benar-benar setiap hari ya, itu dia benar-benar kayak gila-gila media sosial tuh, yang kayak gitu tuh udah kecanduan. Tapi kalau kita masih ada batasan, kayak masih kita ingat belajar ya kan, ingat waktu kapan kita menggunakan media sosial itu masih mengarah kepada kita yang namanya mengikuti kemajuan teknologi kayak gitu ya. Kalau yang dibilang kecanduan seperti tadi sih, sudah kelihatan tanda-tanda bahwa dia keganggu misal dari psikisnya atau memang waktunya itu full untuk digunakan bermain media sosial seperti itu sih. Jadi jelas ya teman-teman, itu tadi yang udah aku pas juga dari Chapter 3 yang temanya
addiction, what makes teens obsessed with media sosial jadi naik boy. Jadi itu aja bisa gue sampaikan, sama thank you banget kok udah masih sedikit sharing. Nah kalau untuk selanjutnya ya mungkin ini masih banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf, tapi itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada saran dan komen itu paling dibutuhkan silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.